Joko ya dari Komisi Disabilitas bisa menjelaskan bagaimana apakah pertanyaan tadi seorang disabilitas itu memang mempunyai ini untuk melakukan tindak pidana itu. Mungkin silakan Pak Joko. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa hak setiap disabilitas sama di muka hukum, termasuk apakah kemudian disabilitas bisa melakukan tindak pidana, sangat bisa, sangat bisa. Dan dalam kasus ini, apakah tersangka itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6C Undang-Undang TPKS, memang mampu. Karena Undang-Undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana itu. Dan itu bisa dibuktikan karena kalau teman-teman bisa melihat aktivitasnya di media sosialnya yang bersangkutan, dia bisa naik motor sendiri, dia bisa makan sendiri. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, bisa main band, main musik, bahkan termasuk menyelam. Anak ini bisa. Jadi kami juga melakukan, kalau di dalam konteks penanganan kasus kan, di awal ketika disabilitas berhadapan dengan hukum itu ada namanya penilaian personal, dan penilaian personal ini kami lakukan antara Polda dengan KDD, itu melakukan penilaian personal sehingga memungkinkan bahwa memang si pelaku memiliki kualifikasi dan mampu dipertanggungjawabkan terhadap kasus ini sehingga kasus ini tetap berlanjut. Tapi penekanan saya dari awal tadi adalah bahwa kasus ini lanjut, tetapi hak-hak tersangka sebagai disabilitas itu tetap dilindungi dan dipenuhi. Dan tugas kami di KDD adalah memastikan itu sudah terpenuhi. Dan proses hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan PP 39 tahun 2020. Terima kasih. Mungkin kami silakan dari Pak Lalu psikologi. Ya, mungkin balik lagi tadi tentang serangan emosi ya. Ini kalau hipnosis beda sendiri kajian teorinya gitu, konsepnya beda. Tapi saya lebih tertarik untuk kemudian mungkin serangan emosi itu. Jadi serangan emosi itu terjadi bisa dengan cara negatif, bisa juga dengan cara yang sangat positif. Ya, misalnya sangat positif itu adalah ada istilahnya itu diberikan cinta yang berlebihan, ya, diberikan pujian, diberikan janji manis dan lain sebagainya, itu bisa dengan positif. Itu serangan emosi bisa dengan cara seperti itu. Dan serangan emosi juga bisa dilakukan dengan sarkasme, bisa dengan intimidasi verbal, bisa dengan fisik juga, kayak gitu. Jadi memungkinkan ya serangan emosi itu dilakukan dengan cara yang destruktif atau mungkin cara yang positif. Terima kasih. Beda kajian. Mungkin terima kasih, nanti dari pendamping silakan.